Nah, apa? Oh, bukan ini. Ini lagi di ujiannya ini Nos. Nah, jadi waktu apa namanya? Maksudnya ini udah agak mendingan ya, udah bisa makan, udah bisa ngunyah dan yang pokoknya dalam berapa itu makan bubur, nggak bisa terlalu gerak kan. Walaupun sekarang masih apa namanya masih sakit, masih mending, udah mending, tapi masih belum 100% sempurna gitu. Nah jadi aku aku bingung Tuhan ini kok gusinya lama banget ya. Aku biasanya tuh pas sakit gusi bengkak ini kan memang kayak selalu sakit gusi kan ini, kayak gusinya selalu bengkak, kayak 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 langganan gitu lah. Nanti ada waktu-waktunya dia bengkak dan nah tapi biasanya 3 hari aku biarin, aku kumur-kumur aja atau apa ya udah kelar. Ini udah 1 minggu, jalan 1 minggu lebih nih, nggak kelar-kelar. Aduh Tuhan, ini mau diuji lagi tapi semangat belajar gitu. Jadi pagi-pagi gitu kan, pagi-pagi siang kadang-kadang udah ini kan, apalagi yang hari-hari yang pertama itu sampai demam-demam kita punya badan, sampai demam-demam gitu, terus tambah batuk lagi. Aduh Tuhan. Aku walaupun keadaannya lagi nggak fit, aku bilang lagi istilahnya pas BS tuh ini pusing, ini kepala ini kayaknya dipentung-pentung cuman sebelah gitu karena ini kan bagian sini ini pokoknya sebelah ini pokoknya di samping itu udah ada balsem, aku olesin semua sebelum olesin hilang lagi, aku olesin semua tuh udah gitu, aku olesin gitu. Jadi dan istilahnya kita udah bertekad Tuhan, walaupun aku pusing, ini cenut-cenut, tapi aku pingin ngerti, mau catatannya lengkap. Dan sempet itu yang hari Sabtu ya, New Moon Tin ya. Itu kan itu pagi-pagi itu sakit, tapi lagi minum obat kan, Terus itu disempet digoda juga. Udah tidur aja, kamu udah ketinggalan. Pusing kan sebelah. Terus aku bilang, Tuhan ini ujian, aku bilang. Terus gimana udah ketinggalan ini? Terus aku bilang, udah minta catatan itin. Akhirnya aku catat dari awal, maksudnya dengar tapi aku catat catatannya itin dari awal sampai akhir, aku ikutin misalnya, walaupun walaupun ketinggalan tapi aku ikutin dari catatan. Oh kayak gini ya, bagus juga kalau diikutin. Dan pas mengalir mengalir dengan ininya lupa, DP rasa sakit gitu kan. Terus pas sudah selesai ini cenut-cenut lagi gitu. Ya itulah dia punya pengalaman apa? Pengalaman sakit gusi yang nggak kelar-kelar. Jadi istilahnya inilah, biar doakan supaya menang, semangat terus dalam belajar dan juga bikin yang benar, apa istilahnya nggak jadi excuse lah untuk jadi malas dan nggak continue dalam belajar. Itu dia. Itu aku punya kesaksian. Karena kan di 2 periode sakit, gatal di belakang sama di belakang sini kan. Sakit itu dekat-dekat bis lagi. Iya, betul itu dia. Aduh, Ini ya. ini juga udah dekat fis lagi toh, jadinya setelah, tapi puji Tuhan. Aku cuman bisa puji Tuhan aja dan apa jalanin aja lah Tuhan, apa yang Engkau izinkan terjadi ya terjadilah, dan aku nggak semangat belajar kayak waktu itu jadi excuse kan. Aduh, memang siksa waktu itu, tapi walaupun sekarang siksa juga, tapi mau tetap semangat itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Kalau saya 1 minggu ini terus terang nggak kerjakan kuis sama sekali. Dan saya punya target mau sebentar malam. Karena apa yang saya target ternyata tidak jadi. Ya, kalau pakai bohong. Kalau sebelum Swiss Tabernacle pada kelas ternyata tidak sesuai dengan harapan. Tapi puji Tuhan, tapi apa namanya tidak membuat saya semangat untuk belajar, tetap jalan, itu.
Jadi kegagalan saya semangat seperti kemarin kita lihat secara pribadi ya. Ya, kayaknya agak gimana ya. Tapi itulah. Tapi puji Tuhan masih ada Roh Kudus selalu mengingatkan kembali semangat terhadapku walaupun apa namanya ya setengah malam kalau belum dapat bagaimana caranya untuk bangun tempo untuk kerjakan tulis. Satu minggu ini saya gagal perjuangan saya dalam oke, itu aja. Penting dengan itu cara saya, tapi masing-masing berperan dengan minatnya sendiri. Karena kita dipertanggungjawabkan masing-masing kebutuhan. Walaupun satu rumah dengan mama kalian semangat untuk belajar malam terus dan tidak benar-benar. Jadi puji Tuhan maksudnya masih ada Roh Kudus untuk masih mengingatkan lah. Kalau Roh Kudus tidak ada, bagaimana ini hidupnya? Dan hal yang dipikirkan dan sebagainya, tapi tahu bahwa Tuhan lagi mau ini saya. Apa? Mau seperti tadi saya bilang dan putus asa, tetap maju dalam apa tadi situasi dan kondisi ya. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin masih ada lagi teman-teman. Ya, silakan Tante Reni. Yang tadi itu selamat sabat dulu semua. Jadi kita tadi pagi ya, memang orang ini seringkali yang bisa di sebelah kita ujian terus ya. Kan habis MB kan, kita mau cuci piring, mau apa di depan, sudah kita bilang, ini cuma ada orang yang dengar begitu, mungkin apa itu tersinggung ya. Padahal kita pikiran bukan di situ teman-teman. Berdosa tapi kalau kita baru kita belajar pun baru pikiran kita mau tujukan sama orang lain toh. Tapi aku kan Titin kan di sebelah, jadi aku di depan untuk lagi cucian. Yang tadi sekalinya cuma kita dengar itu tadi John 1 ayat 1 yang tadi pagi. Sekalinya yang Yesaya 14 ayat 12. Ya disitulah ya si setan ya, si Lucifer ya, si cemburu, dia meninggikan dirinya. Ya ampun, aku ngomong ini tidak ada tujuan. Sekalinya kan tapi lagi kebun. Iya, si setan. Saya ngomong. Aku tidak ada tujuan kepada dia Tuhan, tapi Tuhan tahu bagaimana kita punya pikiran toh, paling dicatat semua apa yang kita. Aku ngomong sama si Titin karena dia jauh, aku sering kali suka ulang sama dia toh untuk kasih terang tentang itu. Siapa dia ngomong tentang si setan? Aku bilang setan, dia juga bilang setan. Tapi aku nggak mau layani. Tuhan sudah berapa kali sekali kalau kita panggil makan kan kita namanya sudah di depan kita kan lagi itu mari makan udah jam makan cuma nih gitu ya apa macam-macam yang kita sudah ada maksudnya kalau kita itu memang mau meledak juga ini Pak tapi ini kayaknya enggak mau dang begitu kan waktu masuk pertama itu kan dia bilang sudah jam usah hadapi dia jadi mulai di yang waktu dia itu lagi baca kuliah. Jadi kita mulai di situ kita, oh ya sudah Tuhan, ya mau seperti karaktermu Tuhan. Tadi kita ngomong firman Tuhan, ini untuk tujuan kita untuk saling menguatkan toh. Aku bilang sama Titin, aku teriak sama Titin, dia kira aku teriak tentang dia. Aku aja kira masih pagi, kok dia soleh Pak. Kita nggak tahu. Dia langsung kan mau layani mana si setan itu karena bicara setan dia langsung tersinggung di situ dia menyanyi tentang setan aku biasa aja aku belakang begini aku cerita merupakan aku enggak mau itu toh layani gitu ya sudah gitu jangan aku layani Tuhan
Tin, dia bawa menyanyi tentang setan. Aku bicara tenang, dia so bicara. Tersinggung gitu, tapi ya puji Tuhan akan ya toh. Orang sudah mulai membalas dia atau apa doakan saja. Itu aja. Mungkin dia nggak tahu kan apa yang dia bikin atau katakan. Jadi aku di situ merenungkan, iya belajar aja seperti karaktermu Tuhan, tolong aku Tuhan, jangan melayani itu nah. Ya itu. Jadi berapa kali dia lewat nyanyi-nyanyi atau apa, cek aja aku. Itu aja ya. Aku sering kali memang terus terang sering kali aku tegur dia, bukan tegur apa, hello begini-begini. Tapi sering kali dia balas, menyapa dia, tapi sering kali dia lain dia punya apa, dia masih sakit hati. Iya, jadi ya, jadi kita sering kali tak mau tegur dang, tapi kalau sudah saatnya kita ketemu, hello, bawa apa atau begini. Pokoknya nggak jawab, cuma jadi ya sudahlah. Itu aja lah yang pergumulan kita juga ya di sana. Jadi saya telepon jadi terima kasih. itu soal Ubi. Jadi ceritanya Ubi dicari orang di bawah sini. Lalu katanya Rica juga ada yang petik-petik di situ. Kita sudah video kan mau lapor Rica di polisi. mana? Jadi di kebun kalian toh? Oh, kebun sana. Yang kali loh, kebunmu yang di bagian saya ini pernah tahu kita kayak dari jadi kalian sudah ada maksudnya saya sudah videokan, Iya. saya mau lapor polisi. Kalau mau videokan itu buktinya ada orang yang petik itu boleh itu mau buat bagaimana bisa tidak terlalu tanda Iya, sudah aneh-aneh dia. ini saya bukan MO atau like gitu kan. Saya bukan yang like. Ini saya pokoknya macam-macam. Saya cerita sama sudah ada video. Lihat. gitu. Ya. Oh, Anggaplah sebagai ujian ya. Iya, betul. Jangan lupa, kalau Tuhan izinkan berarti orang perlu ada yang diperbaiki. Jangan lihat orang yang Iya. berubah, orang yang belajar bagaimana cara mau berubah dengan cara Tuhan. Ini juta-juta yang saya tanggapi dan maafin dimanapun orang kalau mau kesalahan tentang uang keluar tetap ada kerugian, tidak bisa tidak. Memangnya saya di sini tinggal duduk manis ini jadi kan ini banyak tenaga lain ini cuma sejauh yang lagi. Oke, terima kasih. Di sini ada Tante Lika dan Om Yansen ya. Selamat sahabat Tante Lika dan Om Yansen. Kita ada satu kesaksian, tapi dua cerita ini sebenarnya. Judulnya adalah orang jaga orang sakit. Kita sudah pengalaman sedikit, walaupun nggak parah-parah sekali kita bilang. Tapi memang mengambil perhatian. Cuma yang kita saksikan ini Tante Marce, dia bilang ke kita bahwa memang dia punya pergumulan waktu jaga Oma Pop itu. Bukan mau, karena kan kita sudah tahu Oma Pop itu berdasarkan keluarga punya pilihan, atau bukan Tante Marce, nggak setuju. Cuma dia sebagai adik ada. Kalau sudah tahu itu Tante Marci itu jadi Advent itu karena Oma Pop. Jadi orang punya hubungan keluarga itu dekat. Apalagi di present truth toh. Tapi ketika Oma Pop itu sakit dan selama-lamanya berkomunikasi, itu jadi ada rasa dibilang ke kita. Dan itu sudah perlu sekali orang mengerti ya. Orang doakan lah. Sudah keluar katanya. Jadi Oma Pop itu waktu orang dah ke Manado dan Gedi basinggal Tante Marcia ada keluar mau cari kelapa kata Umar. Sekalian jaga Tante Vi lagi kata ada sakit di Malayan. Sebagai tukang jaga orang sakit itu enggak gampang saudara. Ya, siapa yang pernah lewati itu. Tapi kita tahu bahwa semua itu pun ujian, ya. Dan sampai Tante Marcia pe WhatsApp lagi mungkin mau minta update. Tuan telepon, untung Allen datang setelah itu dan baru Tante Marce info lagi kita bilang, oh kita tahu Tante Marce pasti sibuk tapi masalah WhatsApp itu ya bukan sengaja toh. Karena kita bilang, kenapa orang kalau sibuk putus komunikasi kan? Maka kita nak sempat pergi juga, kita cuma berharap ya jangan sampai kesibukan itu membuat, tapi dia klarifikasi untuk
bagaimana supaya tolong didoakan dulu lah ya. Karena so pulang dan tahu nggak Oma Pop itu ini sebentar lah ya. Jangan bilang sebagai kepastian. Tante Marce bilang dibilang sama dokter dia itu kanker dan mesti dirujuk di Kando, rumah sakit Malayang. Iya. Tante Marce ngomong sama kita itu so menangis-menangis sedih gitu. Tante Marce nggak usah takut. Karena ini masalahnya orang sakit ini ya bebas dorang mau bilang COVID le boleh. Dorang pe versi toh, orang yang mau percaya gampang-gampang. Yang penting orang tahu. Nah akhirnya anak-anak dengan pertolongan Tuhan, anak-anak bisa istilahnya mengerti bahwa perawatan di rumah sakit itu tidak banyak menolong juga. Akhirnya dorang saya keluar no. Tapi sudah Tante Marce so jaga Tante Vi sekarang. Itu ya, jadi saudara-saudara yang ingat kita doakan masing-masing boleh atau nanti kalau sempat sebentar. Kemudian yang kedua adalah Oma Alin. Boleh nggak sebelum kamu Om Oh, iya. masih seputar Om Pop. Oh ya silakan. Jadi yang waktu kemarin itu kan kita kan lagi sama Kokore menjenguk Om Pop toh. Nah, kalau nggak salah itu Kokore udah mau tinggal terakhir terus dokter visit gitu. Ada dokter visit. Ada dokter Tapi bukan Oma Pop. senior, dokter satu juniornya bawa Asisten. laporan. Nah, terus habis itu kita penasaran, orang ngomong apa sih, gitu kan? Ngomong apa? Akhirnya, ini kan ranjang kayak ini, Iya. 6 bed ya saya. Untuk 6 bed, tapi satu ruangan itu Bilang, orang. bilang kan baca cerita. Diisi 6 4. pasien. Masih diisi 4. Jadi tengah-tengah itu belum ada DP Pasien. kasurnya. Oke. Nah, jadi aku berdiri di tengah-tengah sini Om Apo, di sini pasien satunya, terus kita dengerin dokternya ngomong apa, kita gini aja, dan dengerin. Nah, terus ibu gitu, nggak capek ibu ini bolak-balik rumah sakit terus, gitu kan? Oh bagus. Ini. Sudah, ibu ini daripada bolak-balik, pasang jos selang di sini. Betul. Pasang selang, kayaknya dia disuruh cuci darah. Iya. Oh, Disuruh pasang Ini di pasien sini. lain loh. pasien lain. Itu minum dong, please. Tahu nggak dokternya ngomong apa? Supaya apa dipasang itu? Supaya Bebas ibu boleh makan. bebas makan apa aja. Iya. Habis pasang itu terserah mau beli kopi di warung itu, mau rumah tetangga, mau makan apa, bebas. Kalau bebas makan, dibilang kayak gitu, bayangin. Terus habis itu dokter Boleh bilang, nak, Marmati. selang supaya habis itu nggak siksa bolak-balik rumah sakit, cuma pasang selang tinggal makan terserah. Terus suaminya bilang gini, mau mati yo, ya kan Pak, enak kan kalau makan terserah. Yo, suaminya kan kayaknya kayak orang Sanger begitu dah, nggak ngerti juga dah gitu, kayak nggak ngerti kayak dari kayak orang nggak ngerti lah, orang dari desa. Bukan karena dokternya udah ngomong kan. Terus bapaknya yang mau ngomong apa? Iya mak, biar bisa makan bebas. Karena kira dokter itu bagus. Kita bilang, ya ampun, banyak orang itu sedang tertipu dah. Banyak orang sedang menderita, iya toh? Sudah menderita, dibilang apa? Suruh bebas makan apa aja. Cepat mati nih orang. Bisa kayak gitu. Jadi, Ya, karena dokter tahu ini sudah harapan. iya, Ya. dan dia Bikin caranya. kalau misalnya ibu ini masang selang, dia dapat komisi juga. Iya. Nggak kecil itu mau operasi masukin selang, terus Berapa biaya bonus? cuci darah itu nggak murah semua. Lagi Jadi kita operasi. lihat di sini memang Siapa yang yang tangani? pelajaran kita farmakia itu jual beli jiwa sama mati. Iya, so. Yang peduli ini ibu ini punya kesehatan. Jadi kayak dia ini sakit karena makan bebas. Tapi itu nggak bilang bu harusnya stop makan. Iya, itu. Malah kita udah pasang. Itu dia. Jadi kita harus bersyukur kita dapat terang untuk bertahan semua. Mungkin kalau kita nggak bertahan sekarang sudah nggak tahu kan jadi apa sekarang. Kita ini kayak gitu. Ini semua kita bisa seperti ini bukan karena kita hebat saudara-saudara. Iya. Tapi karena kita orang yang Tuhan kasih sama orang. Bayangin kalau kita nggak dapat pelajaran tentang vaksin, tentang ketakutan ke orang tua. Waktu
corona, cuci tangan. Ikut semua cuci tangan. Jangan takut keluar kemana mau pegang orang takut apa semua. Nah ini kita terbebas dari jadi kita harus bersyukur banget bagaimana kebenaran ini untuk kita dan jangan pernah lupa kalau Tuhan akan tuntun. Gitu. Yang mau banyak orang diragukan itu kayak ingat kan di jalan sempit banyak orang yang ragukan kita bukan dari Tuhan deh. Terus habis itu apa? Dan kembali ke dunia. Dan dibilang apa? Orang-orang itu nggak bisa kembali lagi ke dunia. Jadi kalau kita ada di sini, pertahankan kita punya jalan sampai akhir. Dan ingat bahwa Tuhan yang tuntun bukan manusia. Itu aja. Terima kasih. Karena waktu kita semua tutup dengan satu kesaksian Om Alin itu, Komang cucu ya. Jadi setelah kita dengar kesaksian Om Alin jaga cucu, dua sekarang lagi Ginet dengan Ipop itu lagi demam, singkong DP sinyal putus-putus, dia bilang, aduh Reh, kita sudah tak belajar ini. Saya bilang, time of trouble ini Om Alin. Susah sekali gitu, karena ya terus DP yang paling kecil lagi tuh, dompe paling adik yang ke-6 itu ada di rumah sakit. Jadi Oma antara mau, kan kita berharap Oma bisa datang terus, nggak dengar kabar. Cuma kita dengar dari Om Alin bilang kondisi. Jadi saudara-saudara lihat ya, kita bukan mau bilang apa ini dari luar yang informasikan bahwa orang punya pergumulan banyak ya, saudara-saudara. Mungkin orang sekarang rasa, aduh, orang punya pergumulan. Tapi orang lain tuh, memang orang kira tuh orang lain itu udah bahagia-bahagia, menari-nari. Apalagi orang punya keluarga seiman ya. Jadi kalau orang rasa bergumul, minimal selain orang tahu Tuhan Juru Selamat kita, Bapa dan Anak, so pasti mau tolong petorang. Orang le bukan satu-satunya yang menderita. Jadi jangan rasa kalau misalnya orang menderita itu, orang rasa sama yang ada yang peduli petorang. Semua orang le ada pergumulan. Ya, ingat semua orang ada masing-masing pergumulan. Cuma perlu di sini orang punya kesabaran dan kalau misalnya Tante ini ketekunan untuk membangun komunikasi. Pakai cara Tuhan, ya. Itu yang kita mau saksikan ya. Kita yakin ada jalan keluar sebanyak-banyaknya masalah, solusi pun lebih banyak yang Tuhan. Makanya dengan pertemuan-pertemuan umat Tuhan, hari Sabat itu salah satu pertemuan kudus. Kalau lihat di Imamat 23. Dan nanti orang ada mau persiapan FIS hari Senin, itu lagi pertemuan kudus. Bayangkan itu pertemuan-pertemuan kudus itu yang Tuhan rencana untuk orang-orang satu iman untuk jadi sama-sama untuk lebih kuat, diganggu dengan apa? Sakit-sakit orang. Mesti mau jaga orang sakit, mesti mau urus hal-hal yang di luar orang punya lingkaran utama gitu kan. Tapi itulah hidup. Jadi tinggal orang ingatkan masing-masing, ingatkan, tapi tetap orang doakan ya untuk saudara-saudara kita yang memang ada berhalangan dan sudah mengungkapkan ya yang kita tahu. Tapi pun yang nyendak babilang dan yang orang leso nyendak aja belajar sama-sama, kita yakin le orang keluar dari grup ini emang orang 100% ada masalah. Nah, enggak. Kita yakin tetap ada masalah. Cuma beda kebiasaan belajarnya berubah. Tapi masalahnya belum jurus-jurus barunya itu mereka akan pelajari, itu kesibukan-kesibukan baru kan. Nah, itulah kita punya simpulan bahwa mau di mana saja kalau selama orang masih di dunia ini tetap itu masalah-masalah mau ada, ya. Di nominal pun kalau lihat ada masalah, orang-orang di nominal, orang dunia pun ada masalah. Jangan orang bilang karena orang sedunia, jadi orang dunia kayak anak-anak mau bilang, kita sudah mau belajar supaya kita tenang. Jangan kira masalah yang tidak pernah dipikirkan nanti bertubi-tubi datang, orang sunin tahu. Minimal kalau di sini ada saudara-saudara seiman yang mau saling mengingatkan dan orang tujuan sama tuh, mau mempersiapkan diri layak di hadapan Tuhan. Oke ya, karena waktu kita tutup dengan saksian itu, kita mau tanya Lydia, Pak Lolit, selamat sahabat Pak Alex. Sahabat semua, sahabat Kokore. Ya. Ya, kita semua lanjut ke pelajaran sahabat Morful ya, yang Lydia yang akan bawakan sesuai dengan bagian dia. Kokore. Ya. Ya. Boleh kita berdoa dulu ya? Boleh nanti Lika berdoa? Halo Tante Dapat Lika.
atau tidak? Iya, iya boleh. Oh, boleh. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, memberikan kami kesempatan di pembukaan Sabat Tuhan, bahkan pembukaan feast yang kami percaya semua ini terang yang menuntun jalan kami untuk kami boleh bertemu dengan Tuhan, mempersiapkan kami juga untuk melewati time of trouble yang ada di depannya Tuhan. Dan sungguh sangat bersyukur untuk semua firman Tuhan yang menjadi pedoman apa yang kami perlu buat supaya kami boleh berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan dan tidak hilang. Saat ini berdoa khusus untuk Lydia yang sudah mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dia secara khusus, dia dapat dengan kuasa Tuhan untuk membagikan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Kami semua yang mendengar, biar Tuhan tolong untuk mengerti, fokus, dan bukan cuma kami dengar, tapi kami mau hidupkan itu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami mohon di dalam nama satu-satunya anakmu yang didikatakan Yesus, yang sudah jadi juru selamat kami. Amin. Amin. Thank you, Auntie Lika. You're welcome, Rick. Oke. Jadi kita mau lanjutkan kita punya pelajaran sahabat Morkulia. Itin minggu lalu pada persisnya di ayat atau kutipan mana, Dek? Matius 24, Kakak. Ayat sampai 8. Oh, berarti sudah lewat yang 11:8 itu ya, Dek? Apa? Revelation. Iya, sudah selewat itu, Kakak. Oke. Tunggu ya. 8. Terus sampai di catat itu Komar belum dijelaskan kayaknya. Yang Apa? kotak-kotak Sorry. Jelaskan itu. ini maksudnya Sudah. ini. Sudah itu, sudah. DP kutipan, Kutipan. kutipannya Kakak. Iya, so masuk di kutipan toh sekarang toh? Yang setelah 24:8. Nah, jadi kan sebelumnya itu kita sudah lihat kan ada dia punya timeline kan atau urutan-urutan peristiwa kan. Nah, dia punya peristiwa-peristiwa yang kita sudah dia punya urutan-urutan peristiwa yang selama ini sudah kita pelajari dimulai dengan apa? Kalau di sebelah kiri itu mulai dengan apa? Mau share ulang. Mau Sebelah kiri. Kan kalau timeline kiri ke kanan toh? Kalau Oh, dari kiri mulai dengan apa? Yang Sejauh yang pelajari. ini yang Kakak. Commencement itu, comments. Yang itu, yang gambar itu Kakak. Mulai dengan commencement, time of trouble. Apa itu commencement nanti Yuli? Itu awal daripada penderitaan. Awal daripada awal dari beginning sebelum time of Awal trouble. ini. Awal dan sama. Awal sudah begini. Awal dari time of trouble. Nah, itu dia. Jadi permulaan atau awal daripada masa kesukaran, ya kan? Tapi ini bukanlah apa, Anti Yuli? Ini bukanlah time of trouble. Time of trouble yang mana maksudnya?
yang masa kesukaran besar. Itu setuju? Atau tutup-tutup. Mana deh? Mbak, Harus spesifik. Ini bukan pintu tertutup, Tutup. ya kan? Walaupun sudah Oh, masa kesukaran, tutup sudah di awal masa kesukaran, tapi ini belum pintu tertutup, pintu. ya kan? Mm-mm. Itu dia. Bisa ya semua ya? Sudah diingatkan kembali. Dan kita posisinya di mana? Dalam situ. Di commencement. Di commencement, di awal daripada masa kesukaran. Kalau di akhir, so berakhir dunia ini kan. Iya. Oke. Dan kita tahu di awal daripada masa kesukaran apa yang akan terjadi di situ. Kita akan Apa Antinita? Antinita ada mau coba jawab itu? Antinita, Iya, malapetaka katanya. malapetaka. Apakah malapetaka terjadinya di awal masa kesukaran? enggak. Bukan. Di permulaan. Bukan kan? Antinita ingat nggak? Kita baca kutipan yang minggu lalu itu membaca. Awal daripada masa kesukaran ini bukanlah waktu apa diapakan. 7 laknat dicurahkan. Iya, iya. Nah, ingat tuh Anti, karena makanya harus dijawab dulu. Apa yang kita lakukan di awal masa kesukaran ini? Ada yang mau coba jawab selain Antinita? Atau Antinita so ingat? Ya, kita. Apa Om Yansun ada dijawab? Kita buka mic itu Apa, tadi. apa yang akan kita lakukan atau umat Tuhan lakukan di awal masa kesukaran? Kita punya pelajaran ini tentang apa pelajarannya? Halo? Oh, itu orang udah buka bicara mantuk mengabarkan sabili. Mengabarkan sahabat Morfuli kan? Nah, bisa enggak Antinita sedang berjatuhan 7 laknat dan umat Tuhan sedang mengabarkan sahabat Morfuli? Apakah bisa terjadi? Ya, begitu bentuknya. Ini Enggak. ini. Berjatuhan laknat kita masih kabarkan kan? Sudah kacau kan keadaan. Ya. Dan syaratnya untuk bisa mengabarkan sahabat Morfuli apa? Apakah dari pertanyaan? Syarat mengabarkan sahabat Mengabarkan sahabat Morfuli apa? Oh, hujan. Terima hujan itu, Kakak. Kata lainnya Kata lain terima hujan apa? itu bahasa Inggrisnya Antinita. Antinita yang jawab tadi. Apa Mak Nita bilang tadi? Letter rain, Kakak, katanya. Itu DP bahasa Inggris toh, dari terima hujan. Hujan akhir. Bahasa lainnya apa? Refreshing Kabarkan kita. more fully. Dicurahkan Roh Kudus. Oh iya. Ya, bukankah dicurahkan Roh Kudusnya itu hujan akhir kan? Yang diterima kan? Untuk mengempower umat Tuhan mengabarkan apa? Malaikat, kabar malaikat ketiga toh. Dan hasilnya apa yang terjadi? Waktu umat Tuhan kabarkan dengan puasa karena sudah dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Nation angry. Bangsa marah. Bangsa marah. angry. Bukan, tapi Dan
Ada yang keluar dan bergabung dengan umat Tuhan. Belum itu. Sebelum itu, maksudnya selain itu yang dicari. Yang Churches and Nominal Adventist Enriched kakak? Itu dia. Gereja-gereja dan Advent nominal apa? Apa dibangkitkan kan amarahnya kan? Ingat nggak? Ya. Ya kan? Itu dia. Dan waktu mendengar pekabaran itu ingat nggak? Orang-orang bisa lihat bahwa yang kabarkan ini memiliki kebenaran, betul nggak? Ingat kan kutipan itu? Ya. Lalu dibilang umat-umat Tuhan, ya kan? Yang selain yang mengabarkan ini, mereka apa? Waktu dengar pekabaran sahabat Morkuli. Keluar. Keluar dulu, nah, barulah mereka bergabung dengan remnant. Dengan umat-umat Tuhan yang kabarkan Bukan Morfuli, sahabat Morkuli, dan mereka diapakan? Di persecution. Dianiaya, ya kan? Itu dia. Dan kita tahu setelah itu barulah apa? Tujuh kutuk. Seven lah. Barulah boleh mulai kan 7 kutukan, di mana Tuhan Yesus sudah berdiri dari pekerjaannya di bilik maha suci sebagai perantara manusia, ya kan? Disitulah Daniel 12:1 atau tutup pintu untuk selama-lamanya, ya kan? Itu dia. Dan yang itu kita lihat dia punya detail ya. Dan kalau kita tambahkan dengan minggu lalu yang Itin sudah bahas kan, kita lihat ada Wahyu 11 ayat 18. Di situ urutannya, ya kan? Ada nations angry atau bangsa-bangsa marah. Bangsa-bangsa marah itu posisinya di mana? Di itu comments DP beginning daripada Time of Trouble kakak. Beginning. Sarah. Mulainya di situ, ya kan? Jadi mulai lalu berjalan maju terus, ya kan? Mulainya di situ. Dan itu sebelum apa? Sebelum 7. Saya yang jawab sebelum 7 kutuk ya. Maya sedikit jawab. Oke, itu ya. Karena kan di ayat 18 dia bilang nations angry, habis itu wrath itu sama dengan apa? Plagues kan? Kutuk. Amarah kan? Tuhan kan? Nah, lalu setelah itu apa dibilang? The time of the dead. Bisa lihat di situ? Dia punya, ada di grup kan ya itu ya? Di DP gambar. Yang sama bisa kelihatan itu ya Kokore. Ada. Sudah. Ingat lagi itu DP tombol. Tinggal di grup itu. Kalau boleh buka di itu kan ada media itu bisa lihat. Itu kayak dia punya urutan gambaran besar. Ada bangsa-bangsa marah, lalu 7 kutuk, lalu time of the dead. Time of the dead itu kita tahu adalah waktu buku orang mati dibuka di surga kan? Ya. Nah, jadi itu ya dia punya urutan. Dan yang paling penting di sini yang mau disampaikan adalah kita punya posisi sekarang sedang di mana, Mak Reni? Posisi belum time of trouble. Iya. Di mana gambar? Lihat gambar. Lihat. Nggak perlu lihat gambar. Tadi di mana? Kita punya posisi di commencement time of trouble. Belum time of trouble ya? Oh, begini. Kita masih di awal ini, awal dari time of trouble.
Tadi Mak Ren jawab sebelum time of trouble ya? Iya. Ya. Aca setuju, Ca? Mhm. Setuju atau nyanda di Setuju ada. Boleh, gue setuju. Setuju kata Lid. Setuju. Itin setuju? Enggak, kakak. Kalau Itin jawabannya apa? Di time of trouble punya permulaan. Itu dia. Karena kalau Mbak Reni bilang sebelum time of trouble berarti Sekarang belum masuk time of berarti belum masuk. sekarang belum masuk. Padahal kita sudah masuk time of trouble tapi belum tutup Ya. pintu saja, ya kan? Ya. Itu dia. Makanya penting juga ya untuk ini diulang ya karena mungkin kita sudah apa ya kurang kencang lah gitu punya tali sepatu mengenai kabaran ini. Jadi terima kasih untuk sudah angkat lagi kabaran supaya kita sendiri jangan kita menjalankan tapi kita nggak bisa mempertanggungjawabkan ya kan saudara-saudara ya semua. Iya. Minta kirim paman. Oh iya. Ini gambarnya Mirain. Oh ini. Oke, jadi Iya. mudah-mudahan kita bisa ini ya ambil waktu secara pribadi selain Itin dan Kokore dan yang lain orang yang membawakan, saudara-saudara juga bisa ambil waktu untuk paling kurang lihat dia punya gambaran besar dan tahu posisi kita di mana dari kita punya pelajaran ini dan kita tahu bahwa kalau kita tidak bisa melihat akan hal-hal yang sedang terjadi ini, yang mana itu adalah peristiwa-peristiwa sebelum Daniel 12 ayat 1 atau tutup pintu, ya kan? Jadi kalau kita nggak bisa nggak tahu dan nggak mengerti akan hal-hal ini, kita waktu masuk masa kesukaran tutup pintu, kira-kira bisa nggak kita sanggup berdiri di masa kesukaran 7 kutub? Kalau kita nggak ngerti semuanya ini. Dan kita nggak tahu bahwa, kita perlu mempersiapkan diri untuk menerima hujan akhir, untuk bisa kabarkan sahabat Morfuli. Bagaimana saudara-saudara? Putus ya? Enggak, ini pertanyaan Pak jawab. Iya, iya. Oh. Gimana yang lain di Zoom bisa Om Yansen, Antilika, Anti Yuli, Uncle Alex? Bisa, Dek. Bisa ya? Oke. Gimana kok Kore? Enggak, bukan kita enggak ada bicara gitu. Oke. Ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Baca sekarang kutipan di GC 310.1. Oke. Jadi GC 310 kalau ada yang bisa share di grup minta tolong ya. Kita soalnya enggak ada di punya software. GC 310.1 dibilang gini. Oh, tunggu kalau gambarnya ada ya. Tapi bahasa Indonesianya enggak ada. Coba kita kirim. Ada Mak Nen. Selamat sahabat Mak Nen. Ya, selamat sahabat. Dan semua. Pertama soalnya sekarang baru jadi tusum lagi. Lagi lanjut belajar sahabat Morfuli ya Mak Nen. Apakah Iya. sudah masuk ke kutipan di grup saudara-saudara? Sudah. Oke. Jadi kita coba terjemahkan ya saudara-saudara ini kutipan. Dibilang gini. Sangatlah perlu bahwa manusia harus dibangunkan pada mereka punya bahaya.
supaya mereka bisa bangun untuk mempersiapkan, untuk bersiap akan peristiwa-peristiwa yang solemn ini, kayak yang kita perlu renung-renungkan lah. Untuk peristiwa-peristiwa yang tadi kan, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tertutupnya pintu kasihan. Nah, jadi kalau dibilang sangat perlu untuk manusia dibangunkan, artinya manusia keadaannya sekarang sedang apa kalau gitu? Tertidur. bangun. Dan tertidur. Tidur. Apakah ini tertidur seperti tertidur, misalnya contohnya tertidur lalu ndak morning worship gitu? Bukan. Bukan. Itu tidur literal, ya kan? Ini yang dimaksud adalah tidur secara apa? Rohani. Atau ini tidur yang kayak tadi, habis menanam, udah tanam benih, sudah ditanam benihnya, sekarang pulang tidur. Apakah tidur itu tadi yang tadi siang dibahas? Bukan. Bukan. Kan? Ya. Ini sementara buka mata lebar-lebar, ya kan? Akan hal-hal dunia, mungkin matanya terbuka lebar, tapi akan bahaya yang akan menimpa sedang apa? Tertutup matanya. Makanya kita di sini bilang perlu diapakan? Dibangunkan. Dibangunkan. Siapkan diri, ya kan? Itu dia. Nah, kutipan lanjut ya. Ini kutipan yang sudah sangat sering sekali diulang-ulang. Dan pelajaran hari Sabat juga kan, ini kutipan satu paket ini. GC 594.1 dan 370.2. Betul nggak? Iya. Kutipan. Ya. Nah, di GC sini dibilang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tertutupnya pintu kasihan, yaitu Daniel 12 ayat 1, dan pekerjaan persiapan untuk masa kesukaran sudah sangat dengan jelas dipersembahkan. Tetapi banyak orang tidak mengerti akan kebenaran-kebenaran yang ini, seakan-akan tidak pernah diungkapkan. Setan dibilang berjaga-jaga, setan saja berjaga-jaga saudara, untuk merampas setiap impresi atau kesan, supaya kita yang kesannya sudah dirampas tidak bijaksana dengan kita punya keselamatan. Dan waktu masa kesukaran tiba, kita akan kedapatan tidak siap. Jadi inilah dia punya pekerjaan, dia punya peristiwa sebelum tutup pintu, dan pekerjaan persiapan yang tadi di atas sudah dibilang, yang mana kita perlu untuk menerima akan akhir, ya kan? Dan bagaimana pekerjaan setan sementara semua itu terjadi untuk berusaha mau membuat kita waktu masuk masa kesukaran kedapatan tidak siap. Jadi waktu kita sekarang sedang melihat peristiwa dan itu membangunkan kita untuk mengadakan persiapan, siapa juga yang sedang kerja keras? Setan. Setan, ya kan? Ada bobok siangnya Anti Yuli? Tidak, setan tidak bobok. Di kutipan Mrs. White bilang gini, waktu kita lagi bobok, si setan ini lagi merancang dia punya temptation. Besok saya mau goda dia di bagian mana ya? Nanti kalau bangun lagi lapar, oh kita mau senggol sedikit pada dia, nanti dia langsung murka, gitu. Iya. Kan itu punya kerja, orang tidur, dia lagi apa? Lagi merancang. Bayangkan itu. Kejahatan. Jadi kita kalah jam terbang sama dia punya rangkaian pencobaan dengan kita punya
punya jam terbang untuk adakan persiapan. Jadi makanya kita apa? Double effort kan, harus berkali lipat. Itu maksudnya bukan usaha sendiri. Kita juga pun harus lebih lagi berjaga-jaga dan berdoa atau Anti Yuli. Iya. Tuh. Itu dia. Jadi kalau dia pakai usaha sendiri, kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, ya kan? Itu dia. Nah, lalu dia punya kutipan yang 370.2 di sini dia bilang nggak ada yang tahu kan hari dan jam akan kedatangan Tuhan, dan kita diinstruksikan dan dituntut. Nah, kalau dituntut ini bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Bisa kalau mau, ya kan? Kalau mau, iya Kalau bisa kalau mau, mau. kalau mau ya harus penuhi tuntutan. Ya kan? Iya, iya. Heeh. Jadi kita diinstruksikan dan dituntut, tapi nggak dipaksa ya, Iya. untuk mengetahui dekatnya kedatangan Tuhan, ya kan? Ya. Dan selanjutnya kita diajar bahwa untuk mengabaikan amarannya, untuk menolak atau melalaikan untuk tahu kedatangannya sudah dekat, atau melalaikan untuk tahu dekatnya kedatangan Tuhan, kita akan fatal sebagaimana orang-orang yang hidup di zamannya Nuh. Mereka tidak tahu kapan waktu air bah datang. Jadi di sini dibilang kalau kita gagal untuk memenuhi instruksi dan tuntutan untuk tahu dekatnya, karena nggak ada yang tahu hari dan jamnya kan kedatangan Tuhan, tapi kita dituntut tahu untuk dekatnya. Tahu dekatnya itu bisa tahu dari mana kita akan sudah dekat kedatangan Tuhan. Ada apanya? Ada tanda. Ada tanda. Bukankah itu tadi yang events atau peristiwa-peristiwa tadi kan yang mendahului akan tutup pintu kan, baru Tuhan Yesus Ya. datang kan, dan dibilang kalau kita enggak mengikuti instruksi dan memenuhi tuntutan itu, kita abaikan, kita tolak, dan kita lalai, padahal kita banyak waktu dan kesempatan kan untuk bisa cari tahu akan dekatnya kedatangan Tuhan, sehingga kita enggak mempersiapkan diri, akibatnya adalah apa? Fatal. Batal, ya. Jadi inilah kutipan yang semoga bisa untuk membangunkan kita punya kerohanian kalau kita masih ada setengah-setengah tertidur, saudara-saudara ya. Firman Tuhan itulah sangat powerful. Firman Tuhan itu sendirilah yang sangat powerful untuk bisa bangunkan kita. Orangnya ndak bisa, mama, papa, anak ndak bisa bangunkan 4 orang. Cuman firman Tuhan itulah yang bisa untuk agitate kayak menggoncang lah kita punya hati dan pikiran untuk bisa kita dibangunkan akan perlunya untuk mengadakan persiapan toh. Yang ingat itu Mrs. White tulis di apa itu ya, yang lagu Mice itu 2T ya, 2T yang setelahnya 5T ya, Yang yang apa ini? not us, not one of us, itu berapa T? 5 2 T. ya, 5T sorry. Nah itu kan 14 lagunya. Kalau yang di 216 Mrs. White bilang begini, saudara-saudara, saya cuma bisa tulis dengan singkat, dibilang, akan mengenai hal-hal yang penting ini. Mrs. White bilang, semoga, mudah-mudahan, dibilang, ini bisa membangkitkan kita untuk melihat betapa pentingnya untuk mengadakan persiapan. Itu tau, ingat nggak Mrs. White bilang itu? Saya mohon supaya kita bisa melihat betapa solemn atau betapa bukan menakutkan ya, fearful. Memang dibilang fearful, betapa mengerikan dan
perlu direnung-renungkan di mana saat-saat di mana kita sedang hidup sekarang ini. Yesus bilang begitu. Jadi, saudara-saudara, dari kita mau coba ini ya, metode yang akhir-akhir ini kita gunakan di DBS ya. Dari 3 kutipan yang baru kita baca ini, dan baru dijelaskan, kita mau minta, tapi mungkin tidak semua ya, karena waktu. Kita mau minta, ada yang pertanyaan dan ada yang jawab. Jadi kita mau minta, pertama ya, yang bikin pertanyaan adalah dari 3 kutipan yang barusan dibaca saja ya. Terserah mau pakai dia punya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Boleh. Tapi kan kita jelaskannya tadi dalam bahasa Indonesia kan, saudara-saudara. Jadi, no excuse. Jadi yang bikin pertanyaan nomor 1 adalah Anti Yuli. Yang jawab adalah Sonder ada siapa aja? Mama Yos. Oke. Ya, Bisa Anti. sudah sulit tadi. Mama Yos. Jangan susah-susah lagi. Jangan susah-susah. Tanya Mayu, apa pertanyaan? Anti Yuli bisa dengar kan? Nggak putus-putus kan nih? Bisa. Halo? Kedengaran. Iya, Dek. Apa? Anti Yuli ya bikin. Kedengaran. Apa? Yang bisa kedengaran. Oh, Halo? Anti Yuli cara tadi? Sudah boleh bikin soal? Bukan. Ale bikin pertanyaan, beta yang jawab. Iya toh, bikin pertanyaan kan? Iya, silakan nanti. Aduh, gimana nih? Apa bahasanya? Ulang Mama Yos. Apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi untuk mengharapkan persiapan apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa penting. Coba ulang 1 kali lagi dengan ini, nanti disambung kalimat pertanyaannya. Apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi bikin pertanyaan susah juga ya ternyata. Lumayan nanti. Tapi tidak apa-apa, itu latihan-latihan kan? Atau mau dibantu Uncle Alex kah? Boleh lah ya. Itu apa? Bikin pertanyaan dulu. Berdasarkan 3 kutipan ya, yang baru dibahas. Itu kutipan pertama. Ini sudah kutipan. Punya jawaban ada di dalam kutipan itu, oke? Oke. Yos. Oke, silakan. Yos dengar. Apa pekerjaan setan pada waktu Yos sekarang ini? Untuk Yos sekarang ini? Tentunya Yos ini mewakili itu semua ya. Artinya saya juga masuk dalam, tinggal kita ganti saja. Apa pekerjaan setan sekarang yang untuk Yos? Karena ini Yos yang jawab jadi Yos. Setan berusaha untuk menyingkirkan setiap kesan yang akan membuat saya bijaksana. Wah. Tidak bijaksana.
tidak bijaksana tadi Maya bilang. Buat mereka bijaksana dan akan mendapat ya. Agak boleh agak dekat Maya, enggak kurang jelas. Boleh agak putus-putus tadi kata-kata maksud Mama Yus jawab, jadi belum bisa tangkap semua. Sambil tunggu Mama Yus jawab, boleh ngomong sampai jam berapa ya Pukore ini waktunya? Paling lambat 7:30 nih. Sini ya. Yo, habis itu langsung. Boleh di sini. Gimana, Lid? Setan berusaha untuk menyingkirkan setiap kesan yang akan membuat mereka bijaksana untuk diselamatkan, dan masa kesusahan akan mendapati mereka tidak siap. Ganti kata itu dengan pertanyaan punya bunyi. Jangan pakai kata mereka. Kalau saya pertanyaan tuh nih, coba bikin yang seperti ini. Saya pertanyaan tadi itu apa yang Yos? Jadi apa yang setan sementara ini bikin buat Yos berdasarkan kutipan tadi. Kata itu harus diganti ya. Kata itu harus diganti. Setan lagi menarik impresi saya untuk tidak tertarik kepada firman Tuhan. Apalagi? Pakai kata-kata yang ada di dalam kutipan. Jangan Kata yang dikutipan. Tadi maksudnya Uncle Alex yang kata mereka itu ganti dengan Mama Yos kayaknya. Sekarang saya sendiri saya terima lah. Tadi cuma ganti satu kata aja. Yang dipertaruhkan. Iya. Mengambil apa? Ganti mereka dengan Oh, mereka dengan saya gitu. Diganti. Iya. Yolah, itu maksudnya ini kan kita pakai pola pertanyaan, itu maksudnya. Mantap Uncle Alex. Oh, berarti pakai beta pun nama, berarti saya baca dulu. Tunggu. Coba. Saya senang ada yang rekam bagus. Kacamata dia jadi. Aja kemana ini dia? Iya, dia di Kasih kacamata. Kasih kacamata buat mama. Saya lupa kacamata. Di mana Mama Yus? Cari ada kata setan tadi. Waktu. Ini waktu berjalan ini. Menyingkirkan setiap. Setan berusaha untuk menyingkirkan setiap kesan yang akan membuat Yos bijaksana untuk diselamatkan, dan masa kesusahan akan mendapati Yos tidak siap. Dengan Alex Peliak. Memang ini yang lagi sementara dibuat oleh untuk perbuatan ini. Ya. Oke, terima kasih kita menjawab pertanyaan. Terima kasih. Mama Yus dan Om Alex. Berikutnya Mama Yus pilih siapa yang bikin pertanyaan, Om Alex pilih siapa yang jawab. bikin pertanyaan kata. Mari ini bikin pertanyaan. Kong siapa yang jawab? Om Alex. Di sini ada siapa-siapa? Apa yang ada di pikiran Om Alex? Tante ini menjawab. Mana ini? Mana ini? Pertanyaannya nanti kita jawab. Ini Mama Neni siap untuk menjawab ya. Mama Neni coba jawab saja. Oke, mantap. Oke, baik. Reni yang bikin pertanyaan. Ya, Reni, silakan. Reni. Pertanyaan apa, Reni? Sambil Reni pikirkan pertanyaannya, yang lain berarti sudah bisa pikir-pikir pertanyaannya, siapa tahu ditunjuk ya. Sambil tunggu Reni.
Aduh, karena abis ini langsung Persiapan apa yang Mak Ren agak dekat boleh? Aduh, lagi cari-cari Kak. persiapan apa yang sebelum masa time of trouble? Boleh. boleh. Sebelum masa time of trouble. Sebelum ini kata close of probation. Ulang lagi deh sekali. Sebelum time of trouble, Mak Ren bilang bukan close of probation. Ada rubah terakhir. Ya, jadi pertanyaannya itu Persiapan apa yang persiapan apa? sebelum masa pencobaan Berakhir. Sekarang sih masa pencobaan. Masih pencobaan. Persiapan apa yang probation. sebelum time of trouble? Nah, sekarang Oh, Ya boleh ulang sekali, kurang jelas ya. persiapan apa sebelum time of trouble? Persiapan apa sebelum time of trouble? Tadi sebelum time of trouble. Astaga. Itu ditambahin. Persiapan apa sebelum time of trouble? Mana ini? Oke. Persiapan untuk harus bangun rohani agar supaya kenangan firman Tuhan dan Tuhan Yesus tidak dirampas oleh setan. Tuh pesan-pesan. Ulang lagi yang terakhir supaya nggak dirampas apa? Sebelum Tidak dirampas oleh setan, kan setan mau rampas kenangan kalau orang kenangan Tuhan Yesus. Karena oh pesan ya bukan kenangan. Impresi itu kenangan. Mantap. Jadi di situ orang bangun kan dia bilang tidur tuh, jadi orang bangun dan orang hidupkan kerohanian. Artinya belajar terus supaya setan tidak rampas dan orang presiden Tuhan Yesus, no? Firman Tuhan. Oh gitu ya. Yang mau tanya sama Mak Nen ya. Bangun kerohanian itu tadi bangun toh Pak Neni bilang bangun. Bangun itu adalah persiapan atau bangun untuk bersiap di kutipan ini bilang? Bangun untuk bersiap. Kita untuk persiapan, no? Bersiap, Mak Nen. Jadi persiapannya apa? Di tiga kutipan ini persiapannya apa? Persiapan topik persiapan bangun topik kerohanian, no? Mandan di situ kan, enggak di kutipan tuh. Kita enggak dapat kutipan, cuma bahasa Inggrisnya enggak mengerti, no? Tapi tadi kita jelaskan bahasa Indonesia loh, Pak Nen. Iya. Jadi kita itu kan di kutipan itu kan terus tahu tuh kan sesuai dengan pertanyaan tuh persiapan apa yang mau dibuat sebelum TOT. Jadi kalau kita dalam persiapan untuk membangun kerohanian, no? Ya. Supaya tidak dirampas dan sampai ekspresi dengan Tuhan Yesus. Ada yang lain yang mau coba jawab pertanyaan yang sama? Aku Kak Aca kata. Oke, Aca, silakan Cak. Lihat events Kak. Persiapannya lihat event. Kami? Masih mikir Kak. Persiapannya lihat events atau lihat events sehingga melakukan persiapan? Lihat event sehingga membuat persiapan. Belum menjawab kayaknya apa persiapannya itu, Dek. Ini. Coba kita tanya Mak Reni.
Mbak Reni sejauh ini jawaban-jawaban ada yang sudah kena enggak dengan Mbak Reni kan yang bikin soal pasti tahu kunci jawabannya kan? Ada yang sudah kena enggak Mbak Ren? Salah atau benar? Ada sedikit-sedikitnya. Persisnya yang mana sedikit-sedikitnya Mbak Ren? Kita bilang harus bangun. Tujuan Bu Enda. Dan tadi kan dibilang untuk kebenaran kan, tentang kebenaran. Jadi sebelum time of trouble, ya ini kan Karena ini fellowship penting untuk kebenaran. Jadi harus orang. Tadi dia bilang harus bangun. Nah, jangan tolak tidur. Kalau itu sedikit-sedikitnya ada ya dia punya jawaban yang kena. Kalau boleh tahu jawaban lengkapnya apa dong Mbak Reni punya kunci jawaban? Kan Mbak Reni yang bikin soal, kunci jawabannya apa dong Mbak Reni? Kan sebelum time of trouble kita harus mempersiapkan diri dulu kan. Dan kita lihat peristiwa-peristiwa. Pertanyaannya Mbak Reni, apa persiapannya tadi? Apa persiapannya Mbak Reni? Untuk tahu peristiwanya. Sudah mau Tadi Aca. Itu yang tadi di Aca, tahu peristiwa untuk mengadakan persiapan. Itu belum menjawab apa persiapannya, ya kan? Ini jawaban tadi apa? Jawaban kunci jawaban dong. Kan kemarin ini kan bikin pertanyaan toh. Kata apa ini yang menjawab sebelum time of trouble? Kalau memang itu kunci jawabannya Mbak Reni mau bagaimana, ya kan? Yang penting nggak apa-apa, kita sudah latih untuk buat pertanyaan dan coba untuk menjawab. Ya, entah apa cak, walaupun bisa bukan itu. Apa kata kan persiapan apa toh? Jadi kata apa ini yang harus perlu dijawab. Nggak apa-apa kalau memang Mbak Reni kunci jawaban itu ya. Iya, no. Sesuai yang buat pertanyaan toh. Tapi Iya, kalau kita punya persiapan seperti ini, Lid. Memiliki pemahaman lebih tentang kebenaran-kebenaran penting. Jadi ada kebenaran-kebenaran yang dibilang di sini tidak pernah diungkapkan. Di kutipan GC 594.1 itu. Itu bukan tidak pernah diungkapkan ya Antilika, sudah diungkapkan, tapi bagi mereka itu seakan-akan tidak pernah diungkapkan bagi merekanya ya, bukan tidak pernah diungkapkan. Iya, persiapan sebelum. Saya mau jawab. Tentara ini. Oh, Ada yang mau jawab? bisa dengar Lip? Bisa, Mice ini? Iya boleh coba. Semua dengar. Dengar. Ya masalahnya Lydia denger gak? Bisa Mice. Oh iya. Jadi kan tadi kan ditanya kan persiapan apa sebelum time of trouble toh. Nah tadi kalau dengan hal-hal yang tadi dijawab Mak Neni kan harus bangun. Bangun tadi kan bukan persiapan. Dibangunkan ada bahaya. Nah, pas bangun ngapain? Buat persiapan. Persiapannya ngapain? Menghadapi bahaya yang tadi mau dibangunkan. Karena kan banyak orang tidur tadi dia bilang tadi. Nah, kalau ketiduran ya nggak bisa buat persiapan. Dan persiapannya itu buat hadapin bahaya yang ada di depan itu dia Lid. Aku sih gitu Lid. Ah, itu masuk itu. Jadi kita kan menggali kan apa yang tidak dibilang di kutipan tuh. Kita kayak tadi siang dang metodenya kayak gitu. Iya. Jadi yang Cece tadi bilang itu tidak ada di kutipan. Jadi jangan Prinsipnya ada. Iya. Dan gue sesuaikan dengan Mbak Reni punya pertanyaan kan, apakah bisa digali nggak dia punya jawaban di kutipan ini kayak Mice tadi kan? Oh berarti persiapannya untuk menghadapi bahaya gitu kan? Walaupun nggak spesifik kan persiapan untuk menghadapi bahayanya seperti apa? Hilang di kutipan ini, betul nggak Cek? Cuma kita bisa gali persiapannya untuk menghadapi bahaya, ya kan? Konteksnya konteks kutipan. Tapi kalau ada lagi yang bisa gali berdasarkan pertanyaan Mbak Reni, apa lagi yang bisa kita dapat dari 3 kutipan ini selain yang Mice bilang? Thank you, Cek.
Boleh juga yang memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran. Nah, itu tadi juga Antilika kan jawab itu. Antilika Iya, ingat tadi Antilika. Antelika sih jawab itu. Karena itu betul. Untuk mengerti itu bagian daripada persiapan juga kan. Karena kalau kita nggak mengerti, bagaimana kita mau bikin apa yang perlu kita punya bagian kan. Ingat kita kan ada bagiannya kan. Jadi bisa dibilang itu salah satu lah dari persiapan ya. Uncle Alex ada ngomong? Ya, saya artinya akhir-akhir ini Bung Randy dia bicara, tapi ditutup ini siap mati dan siap mati. Jadi artinya dia sudah arahkan kita ini mati. Kalau saya perhatikan pelajaran-pelajaran yang dia sampaikan menyangkut situasi time of travel ke depan ini, artinya dia berulang kali mati di dalam mulut singa. Dia banyak kali itu cuma tinggal ulang dapur api itu, dapur api 3 pemuda ini, dapur api lubang singa. Cuma itu artinya kita siap mati untuk kebenaran yang kita tahu itu benar. Artinya kalau saya lihat beliau punya arahan kita nih untuk menuju ke situ. Dia bicara mengenai Jerome Haas. Siap. Itu saja. Jadi sekarang sudah kita harus persiapan ke arah itu. Memang artinya beliau bicara itu berulang-ulang kali loh. Saya awas sedikit gua singa. Awas sedikit lubang singa. Awas sedikit lubang singa. Dapur api. Itu yang mungkin persiapan yang memang dia punya stepnya seperti ya. Dia punya langkah-langkahnya seperti yang jadi bilang tadi itu. Tapi artinya dia punya langkah menuju itu terakhir itu di depan tuh Uncle Alex. Jadi kita sudah bukan untuk menakut-nakuti atau apa, tapi supaya kita sudah di-expose. Maksudnya kita tahu apa yang akan menjadi bagian kita. Nggak buta-buta juga kan, tiba-tiba langsung masuk tanpa pengetahuan. Paling kurang sudah dipikirkan lah, itu kan yang Uncle suka share kan. Iya, jadi artinya betul. Artinya sudah dibilang sekali, sudah dibilang ulang-ulang sekali. Artinya sudah disosialisasikan ya, disosialisasikan, diulang-ulang, dibilang sekali. Artinya sebagaimana juru selamat kita dipaku ya, kita juga dipaku. Ya, entah nanti masing-masing ini kan seperti apa yang tidak tahu. Tetapi ya itulah. Ini kita karena ini bicara tentang persiapan, jadi apa saja yang kita bisa curahkan, kita punya apa yang kita dengar, yang kita tahu, kita curahkan untuk kata persiapan ini. Walaupun memang ini orang bilang, tapi ya begitu. Karena ini artinya kita, apalagi dibilang tidak ada yang tiba di surga tanpa penderitaan. Tidak ada tanpa pemberian ya, tanpa aniaya tidak. Iya. Om Alex, karena sudah waktunya ini boleh sampai situ dulu ya Om Alex ya. Ya, saya karena tadi ada dibuka forum sedikit untuk apa? Untuk bilang apa saja yang bisa diungkapkan ya saya ungkapkan itu. Saya karena dapat ingat beliau punya kata-kata itu saya betul. Ya. Oke, terima kasih Uncle Alex untuk mengingatkan Tato juga sama-sama. Jadi saudara kita sebenarnya kita kan tujuan mau belajar pekabaran ini mau lihat sahabat morkulinya kan. Jadi yang sebelum itu semua tadi introduction semua dan sebenarnya kita belum masuk. Tapi enggak apa-apa ya, aku kurang boleh 1 menit kayak introduce aja supaya minggu depan mungkin bisa di pendek. Jadi kita untuk mau tahu apa itu sahabat morkuli saudara-saudara, kita itu pertama buka di Imamat 25 ayat 8 sampai 12. Jadi di situ dibilang bahwa kita perlu menghitung 7 sabat. Lalu dibilang setelah 7 sabat itu atau 49 tahun kan, 7 sabat 7 kali 7 tahun kan, saudara-saudara. Setelah 49 tahun dibilang berarti tahun ke-50 kan. Tahun ke-50 itu dibilang bunyikan trompet jubeli. Dan bunyikannya kapan? Dibilang hari ke-10 bulan ke-7 waktu
itu hari pendamaian atau Day of Atonement. Itu dia punya trompet jubilee. Dan di situ dibilang di tahun ke-50 itu akan proclaim liberty. Liberty apa? Kebebasan ya. Dan semua yang tadinya ditawan, ya kan, akan dikembalikan di tahun ke-50 ini. Jadi ada pembebasan, liberty, di tahun ke-50 ini atau jubilee, kita tahu. Dan itu setelah 49 tahun atau 7 sabat. Dan dia punya persamaan dan koneksi ke sahabat Morfuli adalah di Early Writings 33.2 dibilang akan ada yang proclaim sahabat Morfuli. Sama enggak bahasanya? Proclaim liberty, proclaim sahabat Morfuli. Mengabarkan kebebasan, pembebasan, mengabarkan sabat yang lebih lengkap. Bagaimana? Bahasanya sama enggak, saudara-saudara? Sama. Itulah dia punya sabat Morfulinya walaupun baru di bagian awal. Bisa ya, saudara-saudara, dan kita tahu kan kita sekarang ini sedang mau menuju kepada apa? Day of Atonement kan, saudara-saudara? Nah, di hari tutup sabat mendatang ini kan kita akan Day of Atonement kan? Dan ini nggak diatur ya, memang pelajarannya memang pas ya. Jadi Tuhan lah ya yang atur sesuai kita punya kebutuhan, saudara. Dan kalau Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk lebih belajar lebih dalam lagi, kita pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan sebelum segala sesuatunya berakhir ya, saudara-saudara. Jadi sampai di sini dulu kita punya pelajaran sahabat Morfuli malam ini. Terima kasih ya semua sudah berpartisipasi. Tuhan memberkati. Terima kasih Lydia. Ayat tadi itu di mana ayat tadi? Imam berapa? 25 itu berapa? Ayat 8. Ayat 8 Om Alex. 10. Okay, thank you. 10 sampai 12. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Mari Kak dan dijelasin Bapak. Oke ya, saudara-saudara, sebelum kita tutup ibadah malam ini, kita mau renungan singkat meet and drink. Boleh minta Tante Reni, boleh pimpin dalam doa untuk renungan meet and drink kita di sini ya. Doa renungan dan meet and drink. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang lagi merendahkan kepadamu ya Bapa, di mana pada sabat yang suci dan berkati ini kami bersama-sama untuk berkumpul, tidak lain dan tidak bukan untuk memuji dan mau mendengarkan firman. Karena Engkaulah harapan kami ya Tuhan, tanpa Engkau kami sia-sia kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, baharui dalam kehidupan kami dan kuatkan iman kami masing-masing. Pada saat ini kami akan mau mendengarkan lagi renungan. Engkau berkati bagi yang memberikan renungan ya Tuhan, Engkau tuntun dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya dia bisa berkata-kata hanya seturut kehendak-Mu. Tuhan, bagi kami juga yang mau mendengarkan, bukakan hati dan pikiran kami supaya apa yang dia berikan kepada kami bisa mengerti dan bisa memahami, dan semuanya itu hanya serahkan kepadamu ya Tuhan. Dan tolonglah kami semua Tuhan, dan berkati bagi yang sesama kami yang belum sempat hadir pada saat ini, Engkau berkati juga supaya minggu-minggu yang akan datang bisa bersama-sama seperti pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dan kami diingatkan lagi untuk berkati bagi sesama kami yang ada masalah Tuhan, itu tubuh mereka ada kesakitan. Engkau tolong mereka Tuhan, siapa saja Tuhan. Dan pada saat ini kami teringat GD masa pemulihan, Engkau berkati dia, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan selalu, dan hanya Engkau yang bisa menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami serahkan kehidupan kami kepadamu dalam nama Yesus. Amin.
Nih, kasih. Belum orang mau ambil kuliah. Terima kasih. Ya, makasih. Ada satu kutipan dan beberapa ayat yang terlalu lama. Di kutipan ini kita mau baca cepat dan mohon saudara-saudara baca juga dengan pengertian yang masing-masing ya, dengan tuntunan Roh Kudus. Tapi kita mau berusaha mau tekankan beberapa bagian. Dosa Adam dan Hawa menyebabkan pemisahan yang menakutkan antara Tuhan dan manusia. Kita tahu kan ayatnya di Yesaya 59 ayat 2 kan. Dan Kristus melangkah di antara manusia yang telah jatuh dan Tuhan atau Bapa dan berkata kepada manusia. Perhatikan baik-baik yang ini Ron buat tulis ya, karena ini Ron buat bilang, Ellen White bilang, dan ini bukan di Alkitab ini kata-kata ini. Jadi ini kata-kata ini yang tolong direnungkan. Pakai bahasa Manado boleh kita baca. Ngoni masih boleh datang pa Tuhan. Walaupun sudah terpisah kan, tolong tahu toh. Ada suatu rencana yang disusun melalui mana atau bagaimana dipecarat Tuhan dapat didamaikan dengan manusia atau baku baik dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Jadi coba lihat di sini. Bukan cuma Tuhan didamaikan dengan manusia, manusia juga didamaikan dengan Tuhan. Kalau ada permasalahan biasanya ada dua. Nggak mungkin kan kita bermasalah dengan diri kita sendiri. Kalau di sini dibilang Adam dan Hawa atau manusia itu bermasalah atau terpisah dengan Tuhan. Jadi harus ada dua bagian ya yang kita lihat di sini. Nah di sini kalau saudara-saudara baca dibilang dan manusia dengan Tuhan itu melalui siapa? Perantara. Jadi kita ketika kita sudah berdosa, bisa nggak kita mau datang langsung kepada Tuhan? Tuhan kasih caranya, yaitu ada perantara. Dan siapa perantaranya? Yesus. Tuhan Yesus. Dan apa tugas Tuhan Yesus sebagai perantara yang kita tahu? Sebagai? Mediator. Enggak, tugas sebagai imam besar, ya. Dan tugas imam besar apa? Untuk dirinya sendiri dia memohon atau untuk orang yang dia antara? Jadi perlu kita pelajari tugas imam besar. Walaupun kita tahu Yesus imam besar, tapi kalau kita nggak mengerti imam besar di bumi punya tugas, kita kadang-kadang nggak terlalu menghargai. Tugas imam besar adalah mewakili semua orang pada hari pendamaian. Masuk tugas paling berat ya kita bilang adalah ketika mau mewakili satu bangsa di waktu hari pendamaian. Dan kalau satu bangsa itu punya pengampunan tidak diterima, yang jadi korban bukan bangsa itu, imam besar itu yang jadi korban, ya. Walaupun kita tahu tidak pernah ada cerita imam besar jadi korban, tapi saudara-saudara tahu kan bahwa apa yang Yesus sudah alami, oke? Dan dibilang begini, ini perkataan Ron buat yang menekankan apa yang Tuhan Yesus bilang ya. Dan sekarang berdiri di antara untuk menengahi kita, memohon demi kita, dan kita punya bagian apa saudara-saudara? Ini yang kita punya bagian datang dan menyampaikan kasus kepada Bapa melalui Yesus Kristus kan, John 14 ayat 6. Dengan demikian kita dapat menemukan akses ataupun sambungan ya. Jadi kita punya sambungan, kita tahu selain di doa, kita diajarkan melalui apa juga? Kita punya sambungan kepada Bapa. Iman. Kan kalau kita berdoa dalam nama Yesus. Ya kan? Ini pertanyaan yang mungkin enggak kalau cuma di doa saja ya kita pakai dalam nama Yesus. Doanya kan isinya minta. Iya. Tante Reni mungkin jawab ini ya, maksudnya boleh juga ya, baptisan. Dalam nama Yesus, betul ya, dalam nama Yesus. Tadi kan dibilang dalam nama Yesus.
Ingat enggak? Dan kalau memang misalnya orang belum mengerti, memang ini karena kutipan baru perlu direnungkan, dan dia punya satu konteks ini. Kalau sudah baca ini lagi singgung tentang hari pendamaian ya. Tapi kita nggak baca karena waktu. Jadi apa yang Yesus antarai cuma waktu jadi imam besar? Bisa enggak dia waktu jadi imam besar kok enggak ada domba? Mana tuh domba? Imam besar itu dia punya tugas bawa darah domba untuk dipersembahkan supaya jadi apa? Pengganti. Kalau enggak dia yang mati. Tapi kata orang tahu siapa itu domba yang imam besar bawa? Dirinya sendiri. Kalau ada tuh kutipan bilang dia sendiri dombanya, dia sendiri imam besarnya. Pernah enggak waktu orang alami pergumulan dalam hidup, orang bilang begini, aduh kita rasa cuma sendiri hadapi ini situasi ini, nggak ada orang mengerti pak kita. Kayaknya kita pe keluarga nggak peduli dengan kita. Oh, pernah enggak orang baca cerita tentang kita tahu bahwa Yesus itu domba, Yesus itu juga imam besar. Jadi kalau orang lihat di sini sebagai perantara, Yesus itu serba salah. Domba mati. Matilah bukan mati tua gitu 99 tahun. Mati di apa? Mati dibunuh. Domba itu mati dibunuh loh, orang mesti tahu. Mati muda mah. Mati dibunuh. Iya, maksudnya kita mau bawa konteksnya adalah domba itu dibunuh, disembelih dengan cara apa? Kalau Yesus mati, dipuja-puja, terus habis itu, aduh, dianiaya. Jadi untuk menghasilkan satu korban, jadi coba ya kita nggak bisa bilang karena orang nggak pernah belajar ini secara literal, cuma baca-baca, belum lagi kalau yang nggak pernah baca. Bagi yang pernah belajar tentang Ka'bah, pelayanan Yesus di Ka'bah itu mesti mulai dari domba. Makanya Yesus lahir di kandang domba. Dia mesti jadi anak domba Bapa, dia mesti jadi anak domba yang murni. Saya bilang, dan dia nih boleh buka mulut supaya dia memang betul-betul jadi domba, sama dengan domba. Kok habis itu dia naik ke surga, selesai dia petugas. Nyanda sampai sekarang. Waktu dia bilang begini, kalau ngoni ambil ini roti, kok ngoni minum ini darah, kokore pakai bahasa kokore yang ada di FIS. Jangan lupa tuh domba, dan jangan lupa tuh imam besar. Kita itu selain domba, selain imam besar, siapa Yesus? Itu udah perenungan. Yang orang mau makan sekarang itu roti dengan anggur. Bisa ndak ada roti dan anggur ini kalau ndak ada domba? Kong orang tiba-tiba langsung aja Yesus kasih. Ada ndak DP makna? Nggak ada. Sama dengan Mama Yos kasih cookies. Contoh ya, ini kita nak mau bikin orang peringatan dosa muncul. Pas Mama Yos lagi ulang tahun. Mama Yos lagi senang-senang. Mama Yos ndak bilang. Karena orang yang tahu tuh Mama Yos ulang tahun, orang tahun yang ndak merayakan ulang tahun, tapi bilanglah lagi mengucap syukur. Terus tiba-tiba Sami ambil, terus Sami lempar. Aduh ndak enak. Padahal Mama Yos lagi bilang, aduh ini kue kita ada bikin, ada hampir tertabrak tadi di jalan karena mau cepat-cepat di pasar, lari-lari hosa, usaha yang so berat sekali dah baking. Pas Sami mau pegang, Sami bilang, bau nak enak, buang. Mama Yos bilang begini, terima kasih kakak Sami. Atau, maka marahlah naga itu. Mana yang lebih cenderung orang alami? Ketika orang pe usaha yang orang mau bilang darah-darahnya ndak, orang nak pernah ada usaha manusia orang darah-darah ya. Walaupun orang tua pun ada orang tua berdarah-darah for anak. Waktu melahirkan pun kalau maunya ada darah gitu kan, cepat banget gitu, flow aja gitu biar nggak kelihatan darahnya. Itu dalam hal operasi kita tahu kan. Yang ndak mau susah orang manusia tapi dalam hal Yesus berdarah-darah.
Ya, baru mau berdoa di Taman Getsemani, so picah-picah tuh darah. Kalau orang tidak pernah renungkan ini cookies ini dengan anggur ini cuma jadi apa? Ilustrasi sami buang. Walaupun orang makan sebenarnya cuma anggap sama dengan makan di restoran malah. Itu kalau Rasul Paulus pe bahasa. Tapi kalau Kokore pe bahasa adalah orang injak-injak. Orangnya tidak hargai itu. Makanya ini bukan soal revelation ya, karena revelation ya. Tanya, jadi waktu Tuhan Yesus ada berdoa, ada dia keringat jatuh. Darah itu? Iya. Iya, katanya itu ada basuar darah. Secara Saking beratnya. secara biologi boleh ya kalau orang lagi stres sekali. Tapi orang tidak belajar itu, jadi orang tidak ini. Jadi yang mau ditekankan bukan rotinya, tapi bagaimana roti dan darah itu dihasilkan ya. Jadi untuk kita baca tadi itu bahwa Yesus sebagai perantara, sebagai domba, sebagai imam besar, dan diingatkan lagi melalui perayaan pendamaian yang kita semua dekat ini. Memang orang tahu Yesus tidak akan mati lagi toh. Kalau begitu siapa dan yang akan mau mati? Cuma dua, antara umat yang tidak terima pendamaian dengan kambing Azazel. Ya, di pendamaian itu ada kambing hitam. Makanya kan ada yang udah bilang, oh ada kambing hitam, semua dosa pipa dia. Ya, dan orang tahu itu siapa? Setan. Ya, dan yang mau tarik pada dia adalah orang-orang yang fit, orang-orang yang kuat, yang nyanda apa? Nyanda berdosa. Bukan orang yang baotot ya, itu yang dia punya tenaga kuat mau tarik itu lambang. So tidak ada lagi lambang pendamaian sekarang. Yang ada adalah dia punya penggenapan. Dia punya apa namanya? Perayaan yang orang bikin ini bukan ini semua hubungkan dengan sahabat bahwa semua orang punya perayaan ini akan disalah mengerti oleh orang-orang yang khususnya orang yang tidak belajar ya. Makanya Rasul Paulus kasih ingat, jangan biarkan orang menghakimi kamu karena makan dan minum, hari Sabat, bulan baru, termasuk di waktu dibilang holiday, termasuk di situ apa? Hari pendamaian, ya. Kalau orang mau bahas itu sekarang, selamat hari pendamaian. Orang Adventnya tidak mau peduli, saudara-saudara. Padahal itu hari pendamaian itu sekarang. Dari 1844 ada terus. Dan yang orang mau kabarkan sahabat Morfuli ini, kalau nyendak mengerti tentang feast, bisa ndak orang mau sahabat Morfuli? Oh, sahabat Morfuli adalah orang pergi di rumah-rumah kontoran toki pintu selamat sabat. Sabat atau minggu. Bukan dulu kita pikir cuma mau kabarkan orang hari sabat yang makan babi. So itu tuh pengabaran Injil. Dari rumah ke rumah, bawa roti, bawa makanan, menyanyi-menyanyi. Orang Advent, bukan begitu kote. Bagaimana orang sementara belajar ini, dan yang tadi yang mau diingatkan adalah bagaimana roti dan anggur yang orang mau minum ini dihasilkan, ya. Kita ambil jangka waktu pendek aja. Bagaimana roti dan anggur ini selama 1 minggu disiapkan untuk orang ambil bagian waktu mingguan Sabat ini, biarlah orang ada kesadaran ya, khususnya yang merasa bahwa orang butuh ya. Kalau orang mau bilang mesti mau merasa enggak, tapi ada juga yang kita tahu perlu diingatkan bahwa makan roti dan minum anggur ini foto orang yang sama-sama di sini. Kita enggak tahu ya apakah nanti kalau Mama Yo sendiri, Tante Nita sendiri mau enggak mau mengusahakan untuk memperingati ini. Karena ini peringatan. Ini perjamuan ini peringatan. Perayaan tapi dalam bentuk peringatan. Makanya ada DP langkah demi langkah walaupun sangat sederhana kan, cuma kasih begini. Nyendak orang yang nak mau pakai jas, nyendak mau pakai putih-putih, toh. Jadi orang mengerti dia punya makna. Karena apa? Kalau nyendak mengerti dia punya makna, kontorang ambe, apalagi orang so tahu salah, kontorang kayaknya orang cinta sekali. Dibilang di kutipan ini apa yang orang perlu lakukan? Apakah orang so dibilang sini menyampaikan torong pe masalah pe Tuhan, sampaikan sekarang, DP waktu sekarang, menyampaikan torong pe kasus, torong punya cerita. Apakah torong kalau mau bercerita pe Tuhan Yesus detail ndak sama dengan manusia torong berceritakan? Atau torong mau bakulawang cepat mau berdoa? Kalau boleh tapi berdoa lebih cepat dari dia. Bukan berarti kita mau minta torong berdoa panjang-panjang, tapi ini lagi doa pribadi ya saudara, untuk menyampaikan torong punya kasus-kasus kepada Tuhan sekarang.
mediasi kita ya. Ya orang tidak pernah ada masalah, tapi kita waktu ada masalah, yang paling bisa menolong orang melalui kutipan ini cuma Yesus. Ya, dan Yesus punya cara untuk mengingatkan, kita yang mau tolong pangoni melalui ini dua alat instrumen, yaitu roti dengan anggur. Ya, yang orang percaya adalah memperingatkan atau mengingatkan bagaimana firman Tuhan yang akan menolong kita punya masalah-masalah kehidupan. Apa sih masalah paling besar dalam topik kehidupan ini? Nyanda ada doi, nyanda ada kendaraan, nyanda ada makanan, nyanda. Di Alkitabnya tidak pernah bilang itu, walaupun ada bencana alam, ada perang, tetap DP tujuan apa? Bagaimana umat-umat Tuhan berdiri tanpa dosa. Kalau nyanda jadi apa? Kalau umat Tuhan nyanda siapa? Kalau nyanda acak kokoretanya karena acak dekat dengan kokorei. Kalau umat Tuhan nyanda siap di waktu tutup pintu, umat Tuhan jadi apa? Umat Tuhan jadi apa? Yang mengaku umat Tuhan tentunya. Atau orang kan yang mau acak jadi begitu, korele jadi begitu. Tapi apa itu? Mau jadi apa orang? Jadi apa? Menjadi. Kalau kita kan Kalau orang yang tidak siap waktu hari penghakiman mau jadi apa? dibakar. Jadi dibakar. Bukan dirasakan. Jadi apa? Jadi debu. Jadi debu. Jadi debu ya. Digosong. Jadi ada DP unsur-unsur mamayos di tanah gitu kan. Tidak ada. Karena semua debu pun mau dibersihkan semua. 1000 tahun. Tidak ada. Ingatan dosa tidak ada lagi. Ya. Jadi tuh semua yang torang ada gumul itu sia-sia, cuma mau bikin torang hilang. Jangan hilang. Kalau torang nak selamat hilang. Sorry ya, kalau kita nak selamat itu mau lupa Pak Kokorei. Makanya Kan maksudnya kan dibakar sampai habis. ya hilang. Kalau hilang torang mau ingat-ingat. Sama di orang Buddha mau taruh di foto kong pigi-pigi doa-doanya enggak. Tapi ada satu yang tidak berubah di hukum Tuhan, dia bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Orang apakah di surga, ingat nah itu yang bilang, apakah di surga orang tetap berhari Sabat? Iya. Di dunia baru? Jadi yang orang belajar ini, morfuli ini adalah kehidupan yang walaupun orang sesuci, tetap orang akan hidupkan terus. DP kata lain adalah cuma hari Sabat yang orang tidak bisa lupa. Ya, jadi kalau orang ada pergumulan, hari Sabat itu bikin ingat orang apa? Semua orang pe masalah orang mau lupa. Yang orang mau ingat, orang soalnya tidak berdosa lagi. Terus menerus. Biarlah hari Sabat ini orang mau jalani, khususnya persiapan lagi Sabat persiapan tuh ini, for orang pe perayaan. Sabat morfuli bagi kita pribadi adalah pengharapan orang boleh hidup tanpa dosa selama-lamanya. Kom semua orang pe masalah tetek bengek ataupun apa DP masalah cerita itu, orang mau lupa. Yang bikin tong pe mata dolong, yang bikin tong pe muka jadi lebih cepat tua, mau berubah. Jadi mati kalau mati, jangan mati kalau mati di masalah itu. Mati kalau mati dalam kebenaran yang Mak bilang ya, dan kebenaran itu ini dilambangkan oleh. Inilah kebenaran yang orang lagi pelajari sekarang. Mari orang ambil bagian yang di sini, dan kalau yang di Zoom juga orang percaya bahwa Tuhanlah yang bisa tolong dari orang setiap punya permasalahan kehidupan. Amin. Mak Jo yang saya berjalan karena sudah dekat. Kokoreta suka suka ungu. Kokoreta ngomongin toh. Masuk. Dalam segala susahku.
bahasa tetesan air Caranya kayak Mak Linda. Dia setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susah. Mari orang makan sama-sama dan jangan lupa mengucap syukur dan mengingat kebaikan Bapa dan Anak. Orang makan dan minum sama-sama. Itu nomor 4. Oh bukan. Enggak, bukan. Ini kayak ini bukan punya. kasur tidak muat Pak. Kerja bakti bersih di tempat kita sampai kapan? Thank you. Aku kapan mau kerja? Minggu. Ada enggak yang sebelum tutup mau ini DP refleksi ya? Ada enggak yang pernah ingat anak lupa ibunya? Ibu lupa anaknya? Oh banyak. Hah? Ibu lupa anaknya? Anak lupa ibu. Kita tanya ibu lupa anaknya. Lupa anaknya. Ibu lupa anaknya. Ini di Alkitab loh ini. Ibu lupa anak. Yesaya 49 ayat 15. Kita sekalian sahabat ingat kata ingat, tapi kita mau cari ayat yang bilang kata lupa dan itu berhubungan dengan manusia. Ini lagi mau ada sisa-sisa saudara-saudara, kita nggak bisa mau langsung bilangnya enggak karena ada dapat suruh bilang. Jadi saudara tolong mengerti kalau Yesaya 49 ayat 15. Mungkin ada yang pernah tahu kan? Dapatkah seorang yang melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Meskipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kenapa Tuhan tidak bisa melupakan 4 orang? Apakah karena dia laki-laki, dia bukan perempuan? Yang dimaksud ayat ini tadi adalah karena orang mau ingat Tuhan. Tapi apakah orang yang berdosa Tuhan mau ingat-ingat terus? 49 ayat 15. Kalau ini ayat, saudara-saudara tahu enggak? Ini ayat ini kalau pernah ingat, ini ayat yang bilang bahwa Tuhan Yesus sayang sekali 4 orang. Tapi kenapa ada orang hilang? Karena dia punya tangan, orang itu paku. Waktu Tuhan Yesus tulis dia punya tangan itu kan di ayat 16 bilang, aku menuliskan engkau di telapak tanganku toh. Tuhan Yesus punya tangan, siapa yang sepaku? Orang yang tolak sama dia yang memakukan Yesus kembali. Jadi jangan salahkan kenapa ada orang hilang, karena apa? Menolak nama ditulis di tangan. Jadi enak sekali kan? Jadi kalau mak tadi tak tahu mak mau bilang begini, anak boleh lupa ibunya tapi ibu nggak akan lupa anaknya toh? Tapi maksudnya kebanyakan ada enggak maksudnya ayat di Alkitab. Kalau anak lupa ibunya, ya kita tidak tanya ya, karena kita yang tanya ibu lupa anaknya. Kebanyakan orang tidak akan bilang, nak lebih gampang anak lupa ibu, karena anak tidak pernah melahirkan ibu. Tapi ibu melahirkan anak, tidak mungkin dia mau lupa, ya. Tapi ayat Alkitab bilang apa? Boleh, ya. Sekalipun ibu melupakan anaknya, tapi Tuhan, makanya orang dalam torompe masalah, bukan berarti kita bilang orang selupa torompe keluarga ya. Jangan lupa ingat Tuhan ya dalam setiap masalah orang. Itu yang selalu kita mesti ingatkan. Kita sendiri ini. Kita kalau ada masalah kadang-kadang sudah juta mau
backing ini yang kasih tahu benar. Langsung dia dapat ingat karena ini mau melupakan Pak kita. Kita yang tuntun panganan sejauh ini pribadi loh. Jadi sudahlah. Ya cari cara aja for menghibur diri walaupun soalnya enak. Karena kalau nyanda apa yang mau terjadi? Maraju lah, marah lah, cerita di belakang lah. Jadi akhirnya kita sendiri rugi, orang sendiri rugi. Lebih baik kita bilang, dengan Tuhan jo kita tenang. Makanya banyak sekali yang perlu orang belajar firman Tuhan dan orang bagikan. Kita dengar dari orang juga ada masalah. Ya ternyata bukan cuma Tante Reni ada masalah kita lagi ada masalah ya. Tapi orang yang gunakan kesempatan untuk belajar. Oke. Puji Tuhan dong semua tutup nih pertemuan malam ini. Ada mau pilih lagu? Lagu tutup kalau boleh yang jembatannya pelajaran atau ini atau orang malam ini. Apa? Berjagalah sekarang. Nomor berapa itu? 190. 190. Ya, 190 ya. Ya, mau pasang slide supaya yang di zoom kalau mau baik. Ya. Tolong sama-sama berdiri.